Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sampaikan Jastu, rekan saya Japan Ariwanda dan Krisna Putra Pratama. Di sini kita akan menjelaskan proses pengetapan dengan ukuran M12 kali 1,75. Di sini kita sudah tersedia alat-alatnya, yaitu kita ada tabs dengan ukuran M1,75. Oke, dan ini tangkai tab, yaitu digunakan untuk membantu kita dalam proses pengetapan. Seperti ini bentuknya. Dan ini adalah oli, digunakan untuk pelumasan agar pengetapan kita lancar, seperti itu. Ini adalah ukuran tab yang nomor 1, yaitu untuk ujung ukuran tabnya sendiri tidak terlalu tajam dan tirusnya sedikit panjang. Untuk ukuran tab yang nomor 2 ini, ujungnya mulai terlihat sedikit lebih tajam, bisa kita lihat di sini. Dan yang ukuran nomor 3 ini adalah tirusnya yang paling tajam. Nah, seperti ini bisa dilihat di layar kamera seperti itu. Langkah pertama, kita akan memasang tab nomor 1 terlebih dahulu, dibantu teman saya. Dengan cara untuk tangkainya kita buka terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan ujung tabnya ini yang untuk dikaitkan di tangkai tab ini. Posisi pertama dalam proses pengetapan yaitu tangkai tab diposisikan harus tegak lurus. Karena jika posisi tab miring, hasilnya akan ikut miring. Nah, seperti itu. Kita putar dengan searah jarum jam. Bisa kita lihat dalam pergerakan ini. Nah, jika kita putar searah jarum jam dan itu mulai terasa keras, maka kita putar sedikit berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita lanjutkan lagi berputar searah dengan jarum jam. Oke, kita jangan lupa untuk memberi oli sebagai pelumas. Untuk pemberian oli sebagai pelumas kita dapat memberikan secara berkala, secara bertahap. Oke, untuk proses tahap awal yaitu kita menggunakan tab nomor 1 sudah selesai. Kita lanjutkan menggunakan tab yang bernomor 2. Kita kembalikan tab nomor 1 pada tempatnya. Sekarang kita ambil tab nomor 2. Untuk proses pemasangan tab ini sama dengan tab yang awal. Kita kendorkan dulu tangkai tabnya, setelah itu kita pasang rapat. Dan untuk prosedur pemasangannya juga sama. Tangkai tab harus berdiri dengan tegak lurus. Nah, setelah itu kita juga putar dengan searah jarum jam. Dan untuk proses yang tahap 2 ini sudah lancar karena untuk profil ulirnya sendiri sudah terbentuk di tab awal. Nah, jadi di tahap 2 ini untuk profil ulirnya kita lebih tajamkan lagi.
Oke, proses tahap 2 selesai, yaitu tahap nomor 2. Sekarang kita berganti ke tahap 3, yaitu kita menggunakan tahap nomor 3. Oke, prosedur pemutaran tab sama, dan jangan lupa kita memberikan oli sebagai pelumas. Oke, ini adalah tahap simulasi. Kita mencoba hasil tab yang kita buat tadi, dan hasilnya cukup lancar dan bisa masuk dengan sempurna. Sekian dari kami dan rekan saya Krisna Putra Pratama dan Jovana Wianda dan seluruh teman-teman kelas 12 TPM 3 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Like channel Gado-Gado Kreatif dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru, karena subscribe dari kalian membantu channel ini untuk semangat membuat video untuk teman-teman yang ada di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik. Ini ceritanya bapak lagi sibuk, saya menggantikan bapak buat mengangon kambing. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe channel ini atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu isi channel. Jika merasa cocok, silahkan klik tombol subscribe. Video kali ini akan membahas cara membuat drat luar secara manual. Ini namanya setang snei, dan ini mata dishnya. Ini ukurannya M8 kali 1,0, artinya 8 mm lubangnya, diameternya, dan 1 mm jarak antar dratnya. Nama asli dari setang snei adalah round die handle, tapi pada umumnya disebut dengan setang snei. Bagaimana cara menggunakannya? Ikuti videonya sampai selesai. Oke, langsung ke TKP. Untuk contoh, ini saya gunakan besi beton bangunan berdiameter 8 mm. Nah, ini nanti sampingnya digerinda dulu. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, nah ini namanya membuat drat secara manual, pasti akan beresiko miring. Nah, ini nanti diteruskan ujungnya, nah sampai seukuran mata dish ini, untuk mengurangi resiko kemiringan, dilincipkan ujungnya. Disiapkan dulu semua alatnya: setang snei, mata dish, besi beton, tang, dan jangan lupa oli. Oke, kita gerinda dulu samping dan meniruskan ujungnya. Satu lagi saran dari saya, kalau kita mau membuat drat sepanjang 3 cm, lebih baik dilebihi 1 cm atau kita membuat 4 cm. Nah, soalnya ini ujung yang lancip ini nanti setelah selesai proses pembuatan drat dipotong biar rapi. Oke, ini sudah selesai digerinda, kita pasang di ragum. Sorry ya, ini ragumnya kurang standar karena ini ragum made in DW. Pastikan tegak lurus baru dikencangkan ragumnya. Cara memasang mata dish ini yang ada tulisannya ini berada di sisi bagian bawah.
Nah, yang ada tahanannya ini nanti sisi bagian atas. Lalu coakan ini dapat salah satu dari baut ini untuk penahan biar tidak ikut berputar. Dipasang gini lalu dikencangkan semua bautnya. Nah, dikencangkan pakai tang bisa, pakai obeng juga bisa. Nah, kenapa ini di bagian bawah? Nah, ini lebih lebar dari yang atas itu. Jadi kalau yang lebar itu untuk awalan membuat dratnya, jika dibalik maka akan lebih susah membuatnya. Oke, siap untuk diputar. Pastikan tegak lurus, tekan ke bawah sedikit lalu putar ke kanan. Kalau belum ada dratnya seperti ini, agak ditekan ke bawah tidak apa-apa. Nanti kalau sudah ada dratnya sebanyak 3 atau 4, jangan terlalu ditekan ke bawah, cukup digerakkan ke kanan kiri seperti ini. Digerakkan ke kanan lalu balik ke kiri sedikit, ditambah ke kanan lagi. Jangan langsung ke kanan terus karena akan berat. Dibalikkan ke kiri sedikit lalu tambah ke kanan lagi. Intinya jangan langsung diputar ke kanan karena akan seret dan bisa merusak mata disnya. Juga drat yang sedang kita buat bisa ikut rusak. Membuat ulir luar itu lebih susah daripada membuat ulir dalam ya. Kita harus lebih sabar. Oke, bagi kawan-kawan yang belum tahu cara membuat ulir dalam, silahkan cek video saya sebelumnya. Silahkan klik tanda i di atas, maka akan terbuka video tersebut. Oke, lanjut. Putar ke kanan lalu ke kiri sedikit, tambah ke kanan lagi. Jika sudah terasa berat, dikasih oli. Jadi intinya seperti itu. Diputar, kalau sudah berat dikasih oli, diputar, kalau sudah berat dikasih oli sampai panjang drat yang kita inginkan tercapai. Nah, ini kalau sudah dapat satu mata disk seperti ini akan lebih enak membuatnya, akan lebih enteng. Tapi kita harus tetap hati-hati, jangan terlalu ditekan ke bawah karena itu bisa merusak. Diputar terus, dikasih oli, intinya jangan sampai terlalu berat. Kita harus banyak kasih oli. Oke, segini saja buat contoh. Kita copot setang snenya, putar ke kiri sampai lepas. Lalu dilepas dari ragumnya. Nah, ini dia, tak bersihkan dulu. Nah, ini dia hasilnya, tapi ini belum selesai. Kita bersihkan dulu lalu dipotong ujungnya. Nah, ini tirus ini dipotong biar lebih rapi. Oke, dipotong dulu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai video ke-14, nggak terasa. Terima kasih, pokoknya saya doakan semoga sehat selalu. Nah, inilah hasilnya. Kita coba di mata snenya, kita coba jeratkan. Oke, lancar jaya lur. Lalu dicoba juga di murnya. Ini. Oke, maklir, lancar lur. Itulah tadi tutorial membuat
berat luar atau ulir luar. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Regita Filani Putri dari Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Semarang. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam kondisi saat ini kita selalu diberikan kesehatan. Tetap ikuti anjuran pemerintah ya untuk stay di rumah, tetap jaga kesehatan, dan yang pasti tetap belajar. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang prosedur pembuatan ulir cacing. Apa itu ulir? Ulir adalah alur-alur yang melilit pada sebuah batang baja atau poros dengan ukuran tertentu. Ada beberapa jenis ulir dan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu sebagai pengikat bagian konstruksi satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu sebagai pengikat pada eratan mesin, pintu air, alat pres, dan lain-lain pada ulir non-segitiga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi ulir cacing yaitu digunakan sebagai penggerak, karena jenis ulir ini dapat mengubah putaran atau sumbu tegak lurus bersilang pada sebuah sistem transmisi. Contohnya yaitu pada poros pintu, gardu pintu, poros transporter, sistem kemudi. Ada beberapa profil roda gigi cacing, bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu endworm, bentuk profil cacing gigi yang mempunyai sejajar dalam bagian normal dan bagian aksial, dan yang kedua yaitu emworm, bentuk profil gigi cacing yang menunjukkan involute pada gigi miring dengan sudut antara 87 derajat sampai dengan 45 derajat, dan yang ketiga yaitu cowworm, bentuk profil gigi cacing yang dipakai untuk perkakas pahat, mempunyai bentuk trapezoid menunjukkan dua kerucut, dan yang keempat yaitu hawworm, bentuk profil gigi cacing yang dipakai untuk perkakas pahat yang berbentuk cembung. Ciri-ciri roda gigi cacing yang bisa digunakan untuk ulir cacing. Yang pertama yaitu kedua sumbu saling bersilang dengan jarak sebesar A. Biasanya sudut yang dibentuk kedua sumbu sebesar halus dan hampir tanpa bunyi. Ketiga, umumnya arah transmisi tidak dapat dibalik untuk menaikkan putaran dari roda cacing ke cacing atau mengunci sendiri. Yang keempat, perbandingan reduksi bisa dibuat sampai 1:150. 5. Kapasitas beban yang besar dimungkinkan karena kontak beberapa gigi, biasanya 2-4. Yang keenam, roda gigi cacing efisiensinya sangat rendah, terutama jika sudut kisarnya kecil. Langkah pembuatan ulir cacing. Yang pertama yaitu pembubutan bakal ulir cacing. Bakal ulir cacing dibubut sebesar diameter nominal dengan toleransi 0,1 mm dari diameter ulir yang dibuat. Yang kedua yaitu mengatur posisi pahat. Pahat diatur setinggi senter untuk mendapat profil ulir cacing yang tegak lurus terhadap sumbu kerja. Yang ketiga yaitu mengatur pasangan roda gigi. Biasanya roda gigi yang dipasang dapat dilihat pada tabel yang tertera pada mesin. Diatur dengan menggeser-geser tuas yang terdapat pada mesin. Yang keempat yaitu metode proses pemotongan. Untuk kisar kecil atau bahan yang rapuh digunakan metode memajukan pahat tegak lurus seperti pada gambar di bawah ini. Yang kelima yaitu pemeriksaan setelah di dalam ulir cacing, diperiksa apakah jarak senter antara sepasang ulir cacing sudah masuk atau belum dengan menggunakan mikrometer ulir atau dengan proyektor bentuk seperti itu. Bisa dilihat pada gambar di sini.
Jika goyang, angkat kembali agar putaran benda kerja stabil. 2. Perhitungkan lintasan jatuhnya bram atau sisa potongan, sehingga aman dari potongan yang terlepas. Yang ketiga, perhatikan poros utama mesin bubut yang berputar, sehingga dapat mengambil jarak yang aman. Yang keempat, perhatikanlah penempatan pahat bubut pada eratan atas, terutama kestabilan dan kuatnya jepitan pada waktu proses pemotongan pahat bubut sehingga tidak terlepas dari eratan. Yang kelima, perhatikan kekerasan atau suhu pada benda kerja jika ingin dipegang dengan tangan atau dapat menggunakan sarung tangan. Yang keenam, selalu waspada selama mesin masih berjalan terhadap segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan ulir cacing ini memiliki beberapa tahap, dan yang pasti dalam proses pembuatan ulir cacing ini memerlukan tindakan keselamatan yang harus diperhatikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pengelasan. Pengelasan yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pengelasan SMAW atau Sheet Metal Arch Welding atau biasa disebut dengan las listrik. Di materi kali ini kita akan mengenal lebih dalam mengenai las SMAW ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih detail, kita harus mengenal dulu apa sih las SMAW itu, keuntungannya itu apa, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video ini baik-baik. Jangan sampai di skip biar kalian tidak ketinggalan materi terkait dengan las SMAW ini. Untuk bisa mengelas SMAW dengan baik, kita harus melakukan berbagai macam persiapan, yaitu persiapan teoritis dan persiapan praktis. Untuk persiapan teoritis ini, kita harus memahami berbagai macam materi terkait dengan pengelasan SMAW, seperti bagaimana cara melakukan pengelasan yang benar, keselamatan kerja yang benar, serta bahan yang digunakan untuk proses pengelasan. Yang kedua yaitu persiapan praktis. Di persiapan praktis ini terkait dengan alat-alat bantu yang digunakan dalam proses pengelasan. Di sini alat-alat yang digunakan dalam pengelasan itu sangat berpengaruh besar dalam proses pengelasan yang baik dan benar. Selain alat bantu juga terdapat alat-alat keselamatan kerja, keselamatan umum, serta alat-alat bantu yang menunjang proses pengelasan berlangsung. Pengenalan awal las SMAW. Di pengenalan awal las SMAW ini kita akan belajar mengenai pengertian dan juga keuntungan dari las SMAW atau las listrik ini. Nah, secara umum pengelasan dapat didefinisikan sebagai penyambungan dari beberapa batang logam dengan memanfaatkan energi panas. Penyambungan dua logam menjadi satu dilakukan dengan jalan pemanasan atau pelumeran, sehingga kedua ujung atau bidang logam tersebut tidak mudah dipisahkan. Dari seluruh jenis pengelasan, las SMAW atau Sheet Metal Arch Welding ini merupakan las yang paling populer di Indonesia. Las listrik SMAW adalah suatu teknik pengelasan di mana arus listrik menjadi sumber panas utama dalam pencairan logam dan membentuk busur arus menggunakan elektroda. Proses SMAW ini juga dikenal dengan istilah proses MMAW atau Manual Metal Arch Welding. Menurut Sri Widarto, sumber panas dalam proses pengelasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, las berdasarkan panas tenaga listrik. Yang kedua, las berdasarkan panas kombinasi busur nyala listrik dan gas kekal atau inner.
Yang ketiga, las berdasarkan panas pembakaran campuran gas. Untuk las SMAW ini termasuk dalam las yang bersumber dari tenaga listrik. Untuk sumber panasnya, berdasarkan panas dari sumber tenaga listrik, penggunaan las yang paling banyak digunakan adalah penggunaan las SMAW. Di sini ada beberapa keuntungan dan juga kekurangan dari las SMAW. Untuk keuntungan dari las SMAW ini, yang pertama, biaya awal investment rendah. Yang kedua, secara operasional handal dan sederhana. Yang ketiga, biaya material pengisi rendah. Yang keempat, material pengisi dapat bermacam-macam. Yang kelima, pada semua material dapat memakai peralatan yang sama. Yang keenam, dapat dikerjakan pada ketebalan berapapun. Yang ketujuh, dapat dikerjakan dengan semua posisi pengelasan. Dari sekian banyak kelebihan las SMAW ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama yaitu lambat dalam penggantian elektroda, di mana ketika elektroda habis maka penggantian dilakukan secara manual. Yang kedua, terdapat selak yang harus dihilangkan. Setelah proses pengelasan, untuk melihat hasil pengelasan, kita harus membersihkan selak terlebih dahulu. Yang ketiga, pada low hidrogen elektroda perlu penyimpanan khusus. Yang keempat, efisien endapan rendah. Untuk mesin las SMAW, karena bersumber dari sumber tenaga listrik, maka arus yang digunakan ada dua. Yang pertama, mesin las menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Yang kedua, mesin las menggunakan arus DC atau arus searah. Untuk arus AC atau arus bolak-balik, apabila kabel plus dan main terbalik, tidak masalah. Tetapi untuk arus DC atau arus searah harus berhati-hati, tidak boleh terbalik dan ada perbedaan. Berikut adalah perbedaan dari arus AC dan DC. Di sini ada berbagai macam keuntungan dari masing-masing mesin, baik mesin AC maupun mesin DC. Untuk keuntungan mesin las AC, di sini yang pertama, perlengkapan dan perawatan lebih murah. Yang kedua, kabel massa dan elektroda dapat ditukar. Yang ketiga, busur nyala kecil sehingga mengurangi timbulnya keropos pada rigi-rigi las. Sedangkan mesin las DC juga memiliki keuntungan. Yang pertama, busur nyala listrik yang dihasilkan lebih stabil. Yang kedua, dapat menggunakan semua jenis elektroda. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengelas pada pengelasan yang tipis. Mungkin itu sedikit materi terkait dengan pengenalan las SMAW. Di pengenalan awal ini, kita mempelajari terlebih dahulu pengertian, keuntungan, dan juga mesin yang digunakan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan pantang menyerah, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Habib Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian pengelasan. Apa sih pengelasan itu? Pengelasan adalah menyambungkan dua buah benda logam menyambung menjadi satu. Tapi bagaimana sih praktek sebenarnya? Yaitu dengan cara pengelasan dengan ampere tertentu. Kali ini yang saya akan bahas adalah pengelasan tentang SMAW atau Sheet Metal Arc Welding. Pengelasan SMAW itu kita membutuhkan yang namanya elektroda. Di sini saya menggunakan elektroda E6013.
apa sih E6013 itu? E-nya itu elektroda, 60 itu tarikan maksimum sesuai standar KSI, 1 itu adalah posisi 1 itu posisi bebas atau semua posisi, dan 3-nya adalah flak, bahan-bahan kimia yang ada di flak. Apa sih itu flak? Flak itu lapisan kawat las yang di dalam disebut kawat inti, dan ini lapisan ini disebut flak, dan 3 ini adalah angka dari flak, bahan-bahan flak ini. Ini kawat inti, ini flak. Di sini E6013. Coba bisa dilihat E6013. Jadi bagaimana caranya? Ini kita akan menyambung, yang disebut pengelasan adalah menyambung 2 buah benda logam atau lebih menjadi 1. Kali ini saya akan praktekkan menyambungkannya ya. Pengelasan artinya menyambungkan 2 buah benda logam atau lebih menjadi 1. Yang dinamakan pengelasan, menyambungkan 2 buah benda menjadi 1. Tapi pengelasan tidak hanya menyambungkan, tapi juga bisa memotong. Gimana kok bisa memotong? Karena banyak macam-macam pengelasan dan alatnya. Ada dengan yang disebut pengelasan karbit atau disebut SAW. Terus gimana sih motong ini dengan elektroda? Itu pun bisa. Itu nanti saya unjukin di video saya berikutnya, memotong dengan pengelasan elektroda tapi memotong. Di sini saya jelaskan lagi ya. Ini elektroda E6013. Saya ulang, E6013. E-nya adalah elektroda. 60 adalah tarikan maksimum sesuai standar KSI. Dan 1 adalah semua posisi. 3 adalah bahan campuran flak. Flak itu adalah lapisan inti kawat las. Mudah-mudahan dengan video singkat ini
para teman-teman bisa memahami pengertian pengelasan. Itu saja dari saya. Jangan lupa komen, share, subscribe. Jika ada komentar atau pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pengelasan OAW atau oxyacetylen welding, atau biasa kita sebut dengan las asetelin atau biasanya juga las karbit. Nah, untuk lanjut ke materi berikutnya, silahkan kalian simak video ini sampai habis biar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai apa sih las OAW itu. Nah, silahkan kita simak video berikut ini. Aplikasi pengelasan akan banyak jumlahnya, mulai dari di industri sampai di bengkel rumahan. Jenis las itu juga banyak, ada las SMAW, TIG-MIG, OAW, dan lainnya. Untuk kali ini kita akan fokus pada las OAW atau oxyacetylen welding atau biasa disebut dengan las karbit. Pengertian las oxyacetylen. Pengelasan dengan oxyacetylen adalah proses pengelasan secara manual dengan memanaskan permukaan logam yang akan dilas atau disambungkan sampai mencair oleh nyala gas asetelin melalui pembakaran C2H2 atau asetelin dengan gas O2 atau oksigen dengan atau tanpa logam pengisi. Pengelasan OAW atau oxyacetylen welding ini dilakukan dengan pencampuran dua jenis gas, yaitu gas oksigen atau O2 dan gas lainnya sebagai bahan bakar. Gas lainnya di sini bisa berupa gas asetelin, metil asetelin, propalin, metan, dan juga hidrogen. Gas bahan bakar yang paling banyak digunakan di bengkel-bengkel yaitu menggunakan gas asetelin atau A2C2. Kelebihan dari gas asetelin ini yaitu mampu menghasilkan temperatur nyala api yang lebih tinggi daripada gas yang lainnya, baik dicampur dengan udara bebas maupun dengan oksigen. Kelebihan lainnya yaitu pengelas dapat mengendalikan dengan mudah panas yang masuk ke dalam benda kerja. Las asetelin juga sesuai untuk mengelas benda kerja yang tipis dan proyek perbaikan. Biaya awal dan operasional las ini jauh lebih murah. Peralatan yang murah bisa juga digunakan untuk brazing, las brush, solder, dan juga pemanasan awal. Keterbatasannya adalah tidak ekonomis untuk benda kerja yang tebal dan besar, serta kurang sesuai untuk benda kerja yang reaktif terhadap gas bahan bakar atau yang dihasilkan dari proses pembakaran. Persyaratan pengelasan. Yang pertama, benda padat yang akan dilas harus dapat mencair. Kedua, pencairan tersebut harus disertai dengan perpaduan. Pada umumnya, proses pengelasan OAW ini sangat memuaskan bila digunakan untuk pengelasan baja karbon, terutama lembaran logam ataupun plat, serta pipa-pipa berdinding tipis. Namun demikian, hampir semua jenis logam non-fero ataupun fero dapat dilas dengan menggunakan las OAW ini. Jenis-jenis sambungan dan kampuh las oxyacetylen. Jenis sambungan ada dua, yaitu sambungan groove dan juga sambungan sudut. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu sambungan tumpul atau groove, yaitu bentuk sambungan yang kedua bidangnya bersambungan yang akan disambungkan berhadapan satu sama lain. Berikut adalah contoh dari sambungan tumpul. Ada sambungan pinggir atau tepi dan juga kampuh I. Silahkan kalian amati kedua gambar berikut. Selain sambungan pinggir dan kampuh I, ada juga sambungan V dan kampuh X. Sambungan sudut atau fillet weld, yaitu sambungan yang dilaksanakan pada kedua sisi atau hanya pada satu sisi tergantung kekuatan las yang diharapkan.
Di sini contohnya ada sambungan tumpang atau lap join dan juga sambungan T atau fillet join. Silahkan kalian amati kedua gambar berikut dan dilihat perbedaannya. Selain kedua sambungan berikut, ada juga sambungan sudut luar atau open corner join. Bahan yang dapat dilas oksiasetelin. Bahan dasar yaitu bahan sebagai benda kerja yang akan dibentuk, baik dengan cara permesinan, kerja bangku, ataupun yang lainnya, sehingga menjadi benda kerja detail. Benda kerja detail ini nantinya akan dirakit dan disambung dengan menggunakan las OAW. Bahan dasar ini terdiri atas logam ferro maupun non-ferro. Hampir semua bahan ferro dan non-ferro dapat dilas gas. Logam yang tidak cocok untuk dilas gas adalah logam yang tahan panas seperti titanium, tungsten, serta logam reaktif lainnya seperti titanium dan zirconium. Berikut adalah bahan yang dapat dilas dengan las oksiasetelin. Yang pertama ada baja karbon, kedua ada besi tuang, ketiga ada baja tahan karat, keempat ada nikel dan paduan nikel, yang kelima ada tembaga dan paduan tembaga, dan yang keenam aluminium dan paduan aluminium. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja las oksiasetelin. Berikut adalah gambar dari berbagai macam peralatan yang harus kita gunakan saat melakukan pengelasan OAW. Bahan ini biasa disebut dengan APD. Silahkan kalian amati gambar berikut ini agar minggu depan kita bisa belajar lebih lanjut mengenai keselamatan dan kesehatan kerja las oksiasetelin. Mungkin itu saja sedikit materi terkait dengan pengenalan awal las oksiasetelin atau biasa disebut dengan las karbit, serta berbagai macam sambungan dan juga bahan yang dapat dilas dengan menggunakan las OAW. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tetap semangat belajar teman-teman.